Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Tapi sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang akibat setengah-setengah mengikuti pola bandar-muluki. Nah, kenapa kami bahas ini? Pertama, ada komentar yang menginginkan memang kami sering-sering bahas bandamologi ya, sesekali ya, karena channel kami ini merangkum semuanya lah, tidak fanatik dengan satu metode saja. Nah, ini analisa yang kami gunakan, biasanya ada fundamental, ada teknikal, kemudian ada bandamologi juga, kemudian bagaimana melihat prospek perusahaan. Jadi kami itu akumulatif. Yang berikutnya adalah kami bukan orang yang pintar bandamologi ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang salah, saya mohon maaf. Apa yang akan kami bahas? Jadi gini, ada komentar yang biasanya orang bandamologi awal itu selalu pesimis ya. Saya nggak tahu kenapa. Jadi investor seperti itu, lihat sentimen dan fundamental jelasnya. Kalau ada yang jualan kelewat batas untuk take profit, apa bisa naik? ZP ini biasanya ambil kesempatan. ZP itu adalah kode broker dan ada di mana-mana. Ya pasti namanya kode broker ya, ada di mana-mana ya. Nggak mungkin cuma satu saham aja, kan nggak mungkin. Seperti Telkom yang dihajar ZP 5 triliun saja cukup. AMMN dihajar 6 triliun. Bandar kapitalisme itu, pokoknya gitulah. Nah, apa mau dikata, kalau nggak ada yang beli sampai dengan 6 triliun mau naik dari mana? Nah, ini komentar daripada netizen yang kayaknya kiblatnya bandamologi banget gitu pokoknya. Tapi mari kita bahas satu-satu ya. Pertama, ini kami ambil chartnya Telkom dari November sampai dengan Desember. Ini kan ada Oktober, tapi kami memulai dari sini. Karena berarti kalau kita lihat bandamologi, kita akan melihat siapa akumulasi yang di sini dan siapa yang kemudian distribusi di sini, atau masih ada sisa atau enggak. Jadi seperti itu. Ini Telkom. Dan kalau kami lihat secara lebih detail dalam satu bulan, dia akumulasi bisa di angka 3.500 atau 3.500 atau 3.600 average ya dari sini. Nanti kita lihat angka akumulasinya. Dan ternyata kalau kita lihat angka akumulasi ya, ZP yang dia maksud, kalau kami rentang dari tanggal 13 November, ini kan kenapa kami rentang dari 13 November? Karena di sini nih paling bawah ya, paling bawah itu di tanggal itulah kita kemudian mendapatkan harga bahwasanya ZP average-nya itu di 3.677 average ini ya. Dan dia maksudkan ZP, saya buat ini pada tanggal 6 Desember. Nah, kemudian kita lihat siapa yang menjual yang dia maksud ZP itu. Jadi pada tanggal 5 itu terjadi penjualan yang cukup lumayan dari ZP itu sampai 17 miliar. Dan dia jual di 3828. Nah, inilah yang kemudian membuat mindset dia itu gini. Wah, nggak mungkin naik, ZP yang tadinya borong di bawah itu jualan. Ya, ini kan lihat ZP ini ya, jualan. Nah, ini akumulasinya jualan itu sampai 8.846 lot, dan itu satu kali. Di bawahnya saya nggak nunjukin, pastinya juga cukup banyak karena di sini kesimpulannya sampai 17 miliar. Kalau misalkan nggak jualan ya salah juga, dia kan mengincar untung ya. Dan kalau misalkan bandar besar itu jualannya bertahap, kalau di atas langsung longsor, nanti siapa yang beli dalam satu kali transaksi sebanyak sekian miliar? Nanti dia ya memang strateginya gitu, pelan-pelan jualnya. Nah, ini kan Telkom ya, kalau Anda lihat ya di sini naik nih, di sini nih. Yang dia jadi masalah kan udah dibeli malah dijual gitu ya. Nah, rumus bandamologi itu gini. Ikuti dana besar. Ingat pertama itu aja, ikuti dana besar. ZP tadi itu kan memborong dengan dana yang cukup besar. Mereka masuk, kita masuk.
mereka keluar, kita keluar, kan mengikuti dana besar aja. Nah biasanya orang itu gini, mereka masuk, kita masuk, mereka keluar, kita nggak keluar, biasanya gitu kan, karena kita merasa ini untung belum banyak gitu loh, kok bandar udah keluar kan, seperti itu. Mari kita kuliti satu persatu ya. Kalau Anda betul-betul bermadhab bandarmologi, kalau Anda ngikuti CP, maka CP out harusnya Anda out. Jangan CP out Anda masih in di dalamnya, jangan. Jadi itu kesalahan pertama. Nah masalah utamanya itu gini, mari kita analisa dari harganya. ZP itu beli di harga 3.677 average ya. Kemudian dia jual saat ini itu di harga 3828. Maka dia akan mendapatkan keuntungan Rp151 ya, Rp151. Nah itu artinya 4,1%. Kalau kita kurangi biaya transaksi total beli dan jual sebanyak 0,8%, maka pada akhirnya dia netnya itu 3,3%. Ingat ini, netnya 3,3%. Bagi dia banyak nggak? Banyak itu. Mari kita lihat akumulasi. Dia kan jual 17 miliar ya. Itu kalau kali 3,3%, bersihnya dia saja itu 561 juta sekali transaksi ini ya. Itu bersihnya, jadi cukup wow kan, tentu saja kan. Ya memang namanya aja big money, uangnya gede kan. Nah kalau kita retail ya, retail mini itu misalkan masuk 50 juta ya, bersihnya 1,6 juta. Menurut saya sudah besar ini, besar karena kalau lihat tentang waktunya di chartnya ini hanya dalam waktu sekitar 20 hari. 20 hari dapat 3%, besar lah. Ya. 3% besar, kali 10 kali 12 bulan kan bisa 30% kan. Kalau bandarmologi kan logikanya seperti itu. Kenapa saya katakan 20 hari? Karena kan gini, beli di sini yang saya kotak hitam ini, jualnya kan di sini. Ini kan rentang waktunya hampir 20 hari. Nah, iya kalau dananya 50 juta kita. Kadang kita dananya nggak besar ya, kayak saya juga nggak begitu besar. Itu misalkan masuk 10 juta ya bersihnya 330.000. Nah, disinilah masalah utama biasanya. Apa itu? Retail itu merasa masih sedikit. Kan pengennya kalau misalkan 10 juta ya ngikuti bandar bisa untung 5 juta lah gitu. Nah ini pola-pola yang ketamakan ya, intinya ketamakan. Nah tapi perlu diketahui juga, iya kalau kita mengikuti tepat bandarmologi, maksudnya apa tepat itu? Bandar beli di 3.677, kita betul-betul beli di harga itu. Biasanya kan enggak, mereka beli esok harinya kita baru beli kan. Nah, maka harganya agak di atas lah seperti ini ya, 3690. Mereka jual misalnya besok turun, kita baru jual. Jadi netnya itu biasanya hanya tidak sebesar mereka, jadi 2,4%. Ya kalau 2,4%, kalau 10 juta ya 240.000. Ya segitu memang. Nah sekarang kita realistis ya. Kalau Anda masuk di saham lapis pertama, ya kita realistis saja melihat titik resistennya. Di mana titik resistennya? Kalau Telkom dalam jangka waktu dekat 4.000. Kalau dalam jangka agak lebih panjang di 4.300 lah ya. Nah kalau di angka sekian 4.000 Anda gainnya 11%. Kalau agak panjang 19%. Ini kalau Anda mengikuti titik resisten, bukan murni bandarmologi. Nah tapi kalau misalkan Anda mau untung banyak, coba aja di saham lapis 2 dan lapis 3. Karena apa? Ini kan kalau betul-betul Anda mencapai titik resisten. Kalau Anda misalnya jual di sini ya seperti tadi, untungnya 2,4%. Jadi ya memang segitu, cuman kan mereka bandar itu kan konsisten. Dia bisa melakukan operasi senyap itu di beberapa saham.
Nah, jadi kalau Anda mau untung banyak, coba aja di saham lapis 2 dan 3. Nanti Anda perangnya itu betul-betul wow gitu. Anda nggak bisa pakai analisa kayak tadi itu CP terlalu kelihatan kalau di saham lapis 2 3 mereka bermain pola seperti itu. Lebih wow operasi senyap mereka. Nah, sebetulnya kalau menurut saya ya, yang terpenting itu adalah bukan bagaimana kita bisa mengikuti bandar, bukan, tapi paham pola pikir bandar itu. Karena kalau paham pola pikir bandar, mereka masuk, kita bisa bersamaan masuk. Mereka keluar, kita bisa bersamaan keluar, atau bahkan lebih tinggi kita keluarnya. Atau paling tidak, kalau kita paham pola pikir bandar itu, selisih antara mereka dan kita ketika masuk itu tidak terlalu besar disparitasnya. Tetap semangat ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau ada komentar atau gak setuju dengan apa yang saya sampaikan, cantumkan di kolom komentar, saya sangat senang sekali. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi, semoga saham kita semuanya hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.